Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Perum Damri resmi meluncurkan bus khusus wisata. Uji coba dilakukan di 2 destinasi unggulan, Rowo Jombor dan Girpasang. Hadirnya bus wisata tersebut merupakan kerjasama Damri dan Pemkab Klaten dalam rangka meningkatkan kunjungan ke destinasi wisata Klaten. Damri sebagai penyedia jasa transportasi wisata tidak terlepas dari peningkatan pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Borobudur. Kami kan juga mendapat penugasan itu pembangkitan sektor pariwisata. Program dari Kementerian itu KSPN. Cuman KSPN saat ini yang ditugaskan kami dari 2019 sampai 2022 ini lingkupnya masih episentrumnya di Borobudur. Nah, kami melihat di Klaten ini sebenarnya ada potensi. Kemarin kami lihat kenapa ini tidak kita bangkitkan, karena masyarakat kan juga butuh. Kemarin kami tanya warga, kontinuitas wisatawan yang belum terjaga karena transportasinya hanya mereka datang sekali sudah. Nah, inilah yang kita coba jembatani, salah satu tugas kami sebagai BUMN itu. Jadi menjembatani supaya transportasi ini selalu ada, jadi masyarakat kalau mau ke arah wisata ini bisa terakomodir. Itu mungkin yang jadi wacana kami. Jadi hanya ke Girpasang, Pak. Kenapa? Membuka rute ke Girpasang karena apa gitu, Pak? Potensinya. Jadi kami lihat 3 kali survei didampingi oleh Pak AM, Pak Yanto ini potensinya cukup tinggi untuk Girpasang ini. Nah, potensi yang tinggi ini harus kami garapkan seperti itu. Wisata alamnya ya. Kalau untuk unit yang akan dioperasikan sendiri berapa unit nih Pak yang belum? Saat tahap awal ini karena biasa kalau awal puasa kan mungkin animo akan turun, jadi kita cuma 2 unit dulu. Tapi nanti kalau memang demandnya cukup tinggi, kami akan izin Pak AM untuk menambah unitnya, dan beliau pasti mengizinkan karena ini memang potensinya cukup bagus. Seperti tadi penjual saja bisa 3 juta dalam 1 minggu. Saya tanya beberapa itu, kadang-kadang pada Sabtu Minggu bisa 5.000 orang yang datang ke sini. Nah, itu kan potensinya besar sekali. Kami ingin ke sana. Puasa ini nanti hanya 2 unit dulu ya operasional. Saat uji cobanya. Tapi nanti kalau demandnya bagus, kami akan tambah. Setiap unitnya kapasitasnya berapa penumpang? 14 sih. 14. Kita pakai elf yang long chassis atau high is. Nanti triknya berapa kali Pak per hari? Trik bisa kan kilometernya ini tadi berapa ya, sekitar 25 kilo. 25. Kalau trip ini tergantung potensinya, potensi pasarnya. Sehari bisa sampai 10 kalau potensinya bagus ya. Kalau nggak bagus, masa kita mau bakar duit biaya operasi? Bener nggak? Iya. Intinya Damri ini kan badan usaha milik negara. Secara teknis punya BUMN, secara teknisnya punya Kementerian Perhubungan, tapi saham modelnya punya BUMN. Intinya Damri ini mendukung program-program yang ada di pemerintah daerah. Ini sasarannya terkait dengan tempat-tempat wisata. Makanya tim kami sering melakukan survei-survei di daerah tempat-tempat wisata. Tujuannya untuk menambah perekonomian di daerah sama memanggil tempat-tempat orang-orang wisatawan ke daerah yang ada wisatanya. 30.000 itu pulang pergi Pak. Satu kali jalan. Berarti kalau dari Jogja ke Girpasang berarti berapa Mas? Flat 30.000. Iya, jadi orang Jogja pun akan tertarik ke sini. Jadi bawa dari daerah mana aja kan gitu. Iya. Oke ya. Dari Jogja itu titik jemputnya di mana ya? Ada di kantor kami. Ring road. Oh, di kantor. Udah disiapin konternya. Dari bandara-bandara kan datangnya di kantor kami. Nah, dari sana bisa orang langsung wisata nantinya. Kalau dari Klaten terminal A. Karena arahan dari Pak Kadis kita harus membangkitkan terminal, menghidupkan terminal juga arahan dari Ibu Bupati. Untuk jam-jamnya sendiri sementara ini Jadwalnya. Sementara ini kami ngambil di siang dan sore hari. Karena 2 armada kan, jadi nanti masing-masing ada 4 trip. Jam berapa mulai? Nah, ini kami tadi kan lagi menentukan jam karena sekarang galian C kan cukup mengganggu nih. 3 kali kami survei, yang kami asumsikan 1 jam, ternyata nggak bisa 1 jam nih. Jadi kalau misalnya kita bilang nanti dari Klaten jam 9, ternyata dari sini agak telat. Iya, terkendala. Wah, galian C. Nanti kita minta waktu dalam survei itu nanti dari tim kami pastikannya itu berapa. Nanti paling panjang berapa, paling pendek juga kita ambil rata-rata. Jadi asumsi di awal ini 1 armada 4 rate.
Oke. Nanti harapannya Pak AM tadi 10, saat ini target kami 4 trip dulu karena kepadatan aliansi tadi kan seperti itu. Ya. Mulai beroperasi besok atau hari ini memang sebenarnya sudah beroperasi Pak untuk yang bukan. Besok kami akan langsung beroperasi. Oh, besok ya. Karena besok juga ada unit kami di display di Rawajombor untuk pariwisata itu kan. Nah, nanti besok kami sudah manajer usaha kami sudah menjalankan untuk operasi besok. Bisa. Sekarang tanya Pak, yang ke Rawajombor ini apakah juga sudah dibuka Pak untuk Belum. Jadi ini kita kan kesini dulu, mohon maaf kan karena yang trayek kerintisan kami kan pasti kos biayanya cukup harus ditanggung. Jadi kalau langsung dua-duanya nanti kami kan berat. Mungkin di menjelang Lebaran sama setelah Lebaran pada saat peak season kami akan jalankan semua. Oke. Karena unitnya sudah disiapkan dari Pak AM ke kami. berapa unit Pak yang ke Rawajombor? Sama 2 unit dulu. Nanti tergantung demand. Ya, kalau demandnya bagus kita akan tambahkan. Iya. Kendaraan yang digunakan Pak untuk ke Sama, kita IS ataupun L. Tapi kalau di Rawajombor memungkinkan medium, kami punya unit medium yang sudah kita siapkan. Jadi kalau peak season kami akan keluarkan medium yang seatnya bisa 29 orang. Siap. Ke Sprinter Pak unitnya Pak. Sprinter itu layanan premium itu. Premium khusus ke bandara, Pak. Pas biayanya nanti nggak nutup kalau bahan bakarnya pun back gitu kan gitu. Kasiannya nggak pernah. Ibu Bupati aja jalan jelek kayak gini beliau seharian gitu. Bisa Nyaman ya. menggantikan.